Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB. Kali ini bersama dengan saya Pendeta Yonatan Suitela yang saat ini melayani di GPIB Bukit Kasih Sungai Penuh, Mupel Jambi. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita baca Alkitab dan merenungkannya, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu, maka kami datang kepadamu terlebih dahulu mohon ampun akan segala salah dan dosa kami, agar kami layak menerima hikmat Roh Kudus yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran Allah. Biarlah Roh Kudus menerangi seluruh hati dan pikiran kami, sehingga kami menjadi pendengar dan juga pelaku firman yang setia. Biarlah hamba-Mu direndahkan dan Engkau Bapa Surgawi ditinggikan semata-mata. Puji Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pagi ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, 1 Tawarik pasal 25 ayat 1 sampai yang ke-7. 1 Tawarik 25 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matica, 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahaziot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan Yesus, kita kembali dipendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud dan para panglima menunjuk orang-orang yang bertugas untuk melayani nyanyian dalam ibadah. Mereka itu adalah anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka diberikan karunia oleh Allah untuk melayani dalam hal seni musik dan nyanyian. Nah, yang mau kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, bukan cuma soal kemampuan menyanyinya, tapi bagaimana Asaf, Heman, dan Yedutun itu mewariskan semangat melayani Tuhan kepada anak-anaknya. Dan indah memang rasanya ketika sebuah keluarga itu hidup di dalam kesediaan yang sama untuk melayani Tuhan. Dari bacaan ini kita juga melihat peran para penyanyi dan pemain musik itu sangat penting dalam pelaksanaan ibadah. Nyanyian dan iringan alat musik itu sangat penting dalam ibadah. Baik itu untuk bernubuat, menyampaikan kehendak Allah, juga untuk mempersembahkan syukur dan pujian kepada Allah. Nah, dari ini semua yang perlu digarisbawahi adalah pusat ibadah itu adalah Tuhan. Jadi kemuliaan dan kehormatan bukan untuk para penyanyi, bukan untuk mereka yang memainkan alat musik, bahkan bukan juga untuk Raja Daud. Segala kemuliaan dan kehormatan hanya bagi Tuhan. Kemudian di ayat 7 kita membaca bahwa anak-anak Asaf, Heman, dan Yedutun adalah orang-orang yang dilatih
untuk bernyanyi bagi Tuhan. Jadi mereka ini memang orang-orang yang punya karunia, diberikan karunia oleh Tuhan, tapi mereka ini dipersiapkan dan dibimbing untuk melayani Tuhan dengan segala karunia yang mereka miliki. Jadi bukan asal menyanyi, bukan asal yang penting mau saja, tapi memang diarahkan dan dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang memberi diri mereka untuk mempersembahkan nyanyian terbaik bagi Tuhan. Bagaimana kemudian Bapak Ibu Saudara kita merefleksikan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Johann Sebastian Bach adalah seorang komposer Jerman yang sangat hebat. Johann Sebastian Bach pernah berkata bahwa tujuan dan titik akhir semua musik adalah kemuliaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya suara indah atau punya kemampuan memainkan alat musik dengan sangat baik, mungkin terlibat juga dalam pelayanan ibadah sebagai kantoria, sebagai organis atau paduan suara, ujian terbesarnya adalah bagaimana kita bisa menyanyi dengan baik atau memainkan alat musik dengan sebaik mungkin, tapi tidak berusaha sedikit pun mengarahkan pujian dan kemuliaan itu untuk diri kita sendiri, melainkan semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan. Ada sebuah lagu ciptaan Matt Redman, judulnya Heart of Worship. Potongan syairnya berkata, "Yang Tuhan minta dariku lebih dari nyanyiannya, yang Tuhan cari lebih dalam dari nyanyiannya. Tuhan melihat hatiku." Intinya Bapak Ibu Saudara, nyanyian itu harus dari hati kita. Dari hati kita mempersembahkan segala pujian bagi kemuliaan Tuhan. Pusat nyanyian dan penyembahan itu adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mengenal satu keluarga yang suaranya pas-pasan kalau nyanyi. Bapaknya kalau nyanyi suaranya pas-pasan, ibunya juga suaranya pas-pasan, anak-anaknya masih mending lah suaranya. Keluarga siapa itu? Keluarga saya sendiri. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang merasa suaranya pas-pasan, tidak bisa menyanyi dengan baik atau tidak mengerti notasi. Hari ini kita mau dikuatkan bahwa tetaplah bernyanyi untuk Tuhan. Yang Tuhan lihat bukan cuma sekedar suaranya yang merdu indah, tapi Tuhan mau lihat hati kita. Hati yang mau tertuju untuk menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan semata-mata. Mari kiranya setiap pribadi dan keluarga GPIB setia memuji Tuhan, bukan hanya dengan nyanyian di mulut kita, tetapi dengan segenap hati kita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk sabda Tuhan yang terus membimbing kami untuk menyanyikan pujian bagi-Mu dengan segenap hati kami. Pakailah hidup kami ya Bapa, untuk menyatakan pujian syukur, hormat dan sembah hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah setiap pribadi dan setiap keluarga selalu rindu dan tergerak dalam sukacita iman, menyatakan hormat pujian bagi nama-Mu semata. Tuntunlah kami di hari yang baru, agar segala aktivitas dan keberadaan kami juga menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Ampuni kami akan segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pujian yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.